Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini saya akan membuat react, tepatnya ya nanti dilihat sendirilah. Jadi tentang berita viral yang beberapa hari lalu, tepatnya Jumat 5 April 2024, tentang sebuah jamaah aulia yang lebaran pada tanggal 5 April tahun 2024 yang ini mendahului dari keputusan pemerintah atau bahkan Muhammadiyah yang menetapkan tanggal 10 April tahun 2024. Nah, ada sosok yang jadi viral dari jamaah aulia ini yang lebarannya mendahului kita semua. Mungkin walaupun fenomena seperti ini itu sebenarnya sudah ada sejak dulu ya. Ada yang jamaah aboge itu yang biasanya lebih terlambat 2 atau 3 hari daripada umumnya. Nah, ini ada lagi, yaitu jamaah aulia yang mendahului. Nah, yang jelas banyak reaksi netizen yang menghakimi tokoh dari jamaah ini yang secara ketika diwawancarai mengatakan telepon langsung kepada Allah untuk menentukan tahunnya. Walaupun kalau nanti Anda lihat di komentar-komentar bahwa banyak sekali sebenarnya joke-joke semacam itu di kalangan pesantren ya, yang jadi itu bisa menambah perspektif kita. Ya, baik ahli-ahli kita menuduh atau menjustifikasi pimpinan jamaah aulia ini, yaitu Mbah Benu yang terkenal dengan nama Mbah Benu. Itu mari kita baca bagaimana sebenarnya Mbah Benu ini di mata muridnya. Ini saya ambilkan di Facebook, tulisan dari Harun Mahbub ya. Nanti saya cantumkan di deskripsi dari video ini. Ya, ada sebuah quote yang di akhir tulisan Mas Harun Mahbub ini, yaitu tentang Mbah Benu. Jadi Mbah Benu masih jika niat mau mengingatkan atau menasihati, datangi saja ke rumahnya. Mbah Benu masih sempat menerima tamu di sela sholat dan deres Quran yang ditarget berat untuk dirinya sendiri, yaitu khatam setiap hari. Wah, luar biasa ini. Oke, baik, akan saya bacakan tulisan dari Harun Mahbub ini. Mbah Benu. Assalamualaikum. Beberapa hari terakhir viral sosok Mbah Benu dari Gunung Kidul yang mengaku sudah menelpon Allah. Kali ini telepon minta petunjuk kapan awal dan akhir bulan puasa. Jawaban yang diterima menurut dia menuntunnya mengambil keputusan kontroversial untuk berlebaran lebih cepat 5 hari dibandingkan umumnya umat Islam. Maka mendadak heboh. Berbekal sepotong informasi itu, banyak warganet mencaci, menyinyir, menghujat sampai menuduhnya sesat dan menyesatkan. Meski ada juga yang coba memahami dan berhati-hati menilai. Untung Mbah Benu nggak main medsos. Kalau tahu dihujat ramai begini, takutnya step atau jantungan. Izinkan saya menceritakan sekilas jejak petualangannya. Sekedar memberi perspektif lain saja. Siapa tahu bisa menjawab banyaknya komentar-komentar yang mempertanyakan seputar sosoknya. Kok bisa sehalu itu? Kok ada ya yang percaya? Bahkan santrinya konon sampai ribuan tersebar di segenap daerah, terutama Jawa. Mbah Benu mulai babat alas di panggung Gunung Kidul sejak
tahun 1971 mendampingi istrinya Burin yang bertugas jadi bidan desa di daerah pelosok. Daerah ini belum segemerlap sekarang. Kala itu jalan belum diaspal, listrik belum masuk, krisis air, kontur tanah bukan lagi tanah berbatu, tapi batu bertanah. Ado ratu cedak watu. Siang hari Pak Benu, begitu dulu dipanggilnya, kerja serabutan di sela antar jemput istri. Kadang mancing, makelaran, jualan bubur kacang ijo, usaha angkutan, bahkan belakangan jadi guru agama di sekolah menengah jaringan taman siswa. Untung ada modal jadi guru agama, yakni sejak kecil sampai remaja belajar agama dari ayahnya, santri dari Purworejo yang aktif berjuang mengusung Panji Laskar Hizbullah. Pak Benu kecil ngaji sambil ikut hidup berpindah-pindah dari daerah pantai utara Jawa. Ini sekaligus jadi catatan sanad keilmuan yang paling jelas, ngaji langsung ke ayahnya, Eyang Soleh di Poat Mojo. Kegiatan malam Pak Benu lah yang menurut saya heroik. Dengan kondisi Gunung Kidul seperti itu, tiap malam dia belusukan mendatangi masjid-masjid kampung di pelosok-pelosok. Gubar, Klampok, Sumur, Peteyongan, Bumi, Banyu Meneng, Gedat, Getas, Turunan, Temu Ireng, Warak, Kerambil Sawit, Ngobaran, Gubukan, Palian, Pelayan, Pulutan, Plembutan, Nglipar, Wonosari, Tepus, juga turun gunung ke Ireng-Ireng, Imogiri, Serandakan, Jogja, dan lain-lain. Awalnya pinjam motor dinas Bunyai, motor Suzuki era Honda 70-an. Sebelum ada rezeki bisa beli Honda GL 100. Dia nekat menembus kelam malam, hutan wingit, kuburan angker, melintasi tikungan-tikungan dengan jebakan jurang curam. Kadang ditemani hujan berkabut. Berangkat habis isya, balik sampai rumah lewat tengah malam. Masih lekat dalam memori orang-orang tahun sekarang di era 80 sampai 90-an, kalau tengah malam ada suara motor lanang Honda, itu Pak Benu pulang ngaji. Dia sering ajak anak atau santrinya gantian di bonceng untuk konco gereneng-gereneng alias teman ngobrol di jalan. Teman boncengan ini penting, sebab kalau di jalan sendiri malesnya kadang ada yang iseng bonceng, bukan orang, tapi peri, toyol, kuntilanak, atau pocongan. Apa yang dilakukan dalam safari itu tak lain bukan membacakan Al-Quran dan tafsirnya, kadang tahlilan, ada kematian, atau bersama-sama berdoa jika ada yang tengah tertimpa musibah. Untuk itu berapa bayarannya? Gratis, tapi murid-muridnya biasa ngaturi 2 bungkus kretek gudang garam merah, kemudian beralih jarum super, kadang juga dibungkuskan sisa penganan atau nasi berkat, nasi goreng dengan kerupuk merah putih. Alhamdulillah ada modal ketok-ketok biar dibukakan pintu. Seiring menguatnya ekonomi, murid-muridnya juga kadang nyangoni buat beli bensin, mungkin juga sungkan, ibarat kok malah sumur yang mendatangi timba. Sekitar 20 tahunan kemudian baru ada beberapa muridnya antar jemput kegiatan syiarnya dengan mobil bak terbuka. Baru tahun 2000-an punya mobil sendiri, Suzuki Futura. Kegiatan seperti itu tidak dijalaninya sehari 2 hari, tapi berbilang purnama, bertahun-tahun, sampai 30-40 tahun. Mungkin terdengar glorifikasi ya, tapi itu saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Pak Benu tidak memiliki catatan ilmu sekaya para alim ulama dari pondok pesantren atau sekolah-sekolah agama NU atau Muhammadiyah. Catatan ilmunya relatif tidak eksklusif, bisa dibaca di berbagai kitab kuning. Namun catatan ilmu yang digenggamnya itu diamalkan secara konsisten, istiqomah. Semisal diundang kalau ada orang sakit atau kena santet, seringnya baca doa-doa anggitan Syekh Abu Hasan Asidli atau Syekh Hasim Asy-Syakofi. Kalau yang rutin dibaca bareng-bareng tiap bulan adalah Manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Untuk kajian tafsir Al-Quran dia mengaku kalau kadang
kayak dituntun saja lisannya. Sebelumnya tak pernah intensif belajar bahasa Arab atau ilmu tafsir. Adapun maulid berjanji seperti di pondok-pondok itu tidak diamalkan. Pak Benu merasa belum pantas kalau mengamalkan terus dirawi Kanjeng Nabi. Dia masih merasa begitu sampai setua ini. Tapi sholawat Muhammad Rasulullah yang 18 bait itu selalu dibacanya setiap mengawali majelis. Kalau saya coba syarah sekarang, komunitas Mbah Benu lebih tepatnya merupakan majelis dzikir yang semangatnya terus menempa ketauhidan. Ajaran akidahnya merujuk Asy'ariyah cenderung Jabariyah. Kepasrahan total, butir-butir hikmahnya banyak merujuk Al-Hikam. Begitulah laku hidupnya, dijalani bertahun-tahun, terbilang puluhan tahun. Dengan begitu, aneh kan jika banyak yang mengikuti dan mencintainya. Soal aksi kontroversial bukan kali ini saja, sudah sering sejak dulu. Hanya kemarin belum ada medsos saja, jadi tidak tersiar beritanya. Contoh, sebelum membangun rumahnya sendiri, Pak Benu ajak warga membangun masjid secara swadaya. Dia mengharamkan minta-minta bantuan dana untuk membangun masjid, baik pakai jaring ikan atau proposal. Nggak malu tah, yang punya rumah ini maha kaya katanya. Tapi dalam hening sepi dia berdoa berbesmili ke yang maha kaya, minta dikirim pasir, semen, batu bata, genteng. Di depan makam Syekh Jumadil Kubro dia berikrar kalau masjid tak terbangun dalam 2 tahun, makam Syekh akan dibongkar. Ya salam. Begitu masjid terbangun, pas setelah 2 tahun dia menanggap wayang kulit, atraksi pencak silat, juga dangdutan. Disematkan nama Aulia dengan harapan jadi tempat singgah para wali. Ada hiasan bentuk kuburan lengkap dengan nisan di depan masjid. Isinya kosong, itu diniatkan sebagai pesan agar orang ingat mati. Ada juga pahatan bertulisan hadza min fadli Rabbi, artinya kira-kira semua ini karunia Allah. Memang ada juga aksi-aksi yang agak nyerempet. Dia sering ajak anak santrinya tirakat di tempat-tempat keramat atau angker. Di puncak anakan Gunung Merapi, pantai selatan, pantai utara, atau lokasi yang diwingitkan. Duduk bersila, pejam mata sambil dermimil, ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berjam-jam. Dia berusaha membuktikan sekaligus mencari akses komunikasi ke sosok-sosok gaib yang hidup dalam mitologi masyarakat Jawa seperti Ratu Kidul, Semar, dan sebagainya. Masih banyak aksi akrobatiknya yang bikin heboh. Aslinya semua bermula dari obsesinya agar dilirik oleh Gusti Pangeran Robnya. Caper saja. Sesuai prinsip akidah yang diyakini, baginya Allah itu memang maha kuasa, berkuasa mutlak atas segalanya. Manusia sebagai kawula atau hamba harus terus mendekat dan mencari setotal mungkin, senekat mungkin. Relasi yang begitu emosional itu mungkin memicu terucapnya telepon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam saya untuk admin NU garis lucu yang menerjemahkan bahwa membocorkan hotline Allah 24434. Itu rakaat sholat ya. Membaca jejak perjuangan sosok yang sedang diucap rame-rame ini, rasanya pengabdian dan capaian saya yang baru bisa jadi kuli dan pedagang kecil-kecilan ini belum sekuku irengnya. Namun penting saya tekankan di sini, segenap laku Mbah Benu itu tidak lantas membuatnya jadi nabi. Tetap manusia biasa. Sepanjang hidupnya hingga kini pasti ada salah lisan juga perbuatan, baik dalam konteks hablum minallah, hablum minannas, dan dengan sang Kholik dan dengan sesama makhluk. Mbah Benu juga terus menua, sudah sepuh. Pemilik nama lengkap Ibnu Hajar Soleh itu kini usianya 83 tahun. Dulu kuat keliling masjid, mulang ngaji tiap malam. Sekarang ke masjid dekat rumah saja jalannya terseok-seok. Sampai banyak santri yang menawarinya menggendong. Fisiknya sudah melemah, penglihatan lahirnya melamur, pendengarannya berkurang, tubuhnya kurus ringkih. Ada salah-salah omong dan tindakannya pun
niscaya. Untuk itu tiap hari saya mohonkan ampunan. Dengan segala kerendahan hati saya mengetuk pintu maaf juga ke semua yang kenal atau tidak kenal langsung atas kesalahan-kesalahannya. Jika berkenan, mohon doanya juga agar terus mendapat kekuatan meniti jalan pedang misi dakwahnya, agar diluruskan jika ada jalan yang menyimpang. Jika berkenan saja, sebab mendoakan kok rasanya lebih baik dibanding mencela, saya akan sangat berterima kasih. Jika niat mau mengingatkan atau menasihati, datangi saja ke rumahnya. Mbah Benu masih sempat menerima tamu di sela sholat dan terus Quran yang target berat untuk dirinya sendiri, khatam setiap hari. Soal ibadahnya terkait bulan puasa dan lebaran, termasuk penentuannya, coba nanti saya tuliskan tersendiri ya. Maaf kalau cerita ini bias dan berlebihan. Ya maklum, sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu guys, jadi tulisan dari Harun Mahbub yang tersebar di Facebook bisa Anda lihat sendiri. Jadi saya cuma membacakan agar Anda bisa lebih mudah mendengarnya, atau bagi yang belum punya akun Facebook yang kadang untuk membaca di Facebook harus punya akun Facebook karena tidak bisa dibuka. Terima kasih, nanti akan saya bacakan insya Allah yang berikutnya. Semoga ini jadi perspektif baru bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.